sampai tujuan guys. Guys, ini aku mau ke tempatnya kakek, jalan kaki. Nah, di sini insya Allah misalkan aku cocok ya tempatnya kakekku. Alhamdulillah, ini tadi aku sebelum ke tempatnya kakek keliling-keliling dulu. Ada Seven, ada PX Mart kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku mau menuju ke tempatnya kakek ya. Rumahnya semuanya seperti ini teman-teman, kayak apartemen gini, gedung tinggi. Nah, tempatnya kakek, sumpah deg-degan aku. Nah, aduh ya Allah. Nah, seperti ini. Mana tadi? Kemana tadi ya? Kemana tadi ya? Kesana apa kesana ya? Lupa. Bentar. Oh, kesana. Tadi udah kesini aku teman-teman. Nah, Sevennya di situ deket. Kalau nggak salah ini teman-teman, gedung tinggi ini lantai 3. Nah, ini di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku deg-degan guys. Ini di depan ini calon majikan aku, kalau aku cocok ya. Aku mempersiapkan KTP dulu. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai interview. Sudah selesai cek lokasi. Ini aku mau ke Seven dulu. Sevennya itu dekat. Nyabrang sembarangan. Sevennya deket teman-teman, cuma 3 menit dari tempatnya kakek. Bukan kakek ya, nggak boleh nyebut kakek. Aku tadi katanya Abek, jangan kakek gitu. Deket Seven tuh, pokoknya tempatnya seperti ini. Ternyata orang kaya. Apa aku orang kaya, pernah ke Indonesia. Aduh. Nah teman-teman, aku sudah sampai di Hsinchu ya. Dari rumahnya kakek lanjut ke sini. Dorong dhisik ning kono. Ngabisin waktu. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Alhamdulillah ini aku sudah sampai di stasiun Hsinchu ya.
Ini tadi dari tempatnya calon majikan saya yang baru, insya Allah di Jupe sana. Tadi di sana cuma sebentar ya teman-teman ya, dan aku sudah cek lokasi dan juga sudah interview sama calon majikan saya yang baru. Nah, di sini saya mau sedikit menceritakan perjalanan saya waktu pergi ke lokasi ya, untuk interview ke tempat majikanku yang baru. Saya berangkat dari rumah majikanku yang lama itu jam 8 kurang. Saya pakai jasa ojol Sinju, dan untuk alamatnya kepoin TikTok dan Facebooknya saya taruh di atas. Saya pakai jasa itu, Mas Ojol dengan sabarnya mengantar saya walaupun hujan-hujan pagi-pagi sekali. Berangkat jam 8 kurang, sampainya di lokasi tadi itu jam setengah 9 kurang teman-teman, belum ada setengah 9 ya, karena saya janjiannya itu jam berapa ya, jam 9-an sama kakeknya. Jadi sesampainya di tempat lokasi itu aku nggak langsung masuk, saya muter-muter dulu, pingin tahu situasi dan suasananya di sana. Dan alhamdulillah ternyata dekat sama Family Mart, BX Mart, 7-Eleven, pokoknya dekat semuanya teman-teman, deket banget. Banyak taman-taman juga di sana. Nah, setelah saya berkeliling di tempatnya calon majikanku yang baru itu, saya nongkrong di 7-Eleven, minum kopi sambil sarapan pagi, dan tiba-tiba saja mic-nya mati, nggak tahu kenapa, mungkin baterainya habis. Nah, saya nongkrong di 7 itu sarapan pagi ya, kebetulan saya belum sarapan, gitulah teman-teman ya, sambil menunggu waktu. Nah, setelah selesai sarapan, setelah selesai minum, saya lanjut meneruskan perjalanan saya untuk ke tempatnya calon majikan saya yang baru. Dan untuk Mas Ojolnya saya tinggal di 7 ya teman-teman, karena jaraknya dari 7 ke lokasi itu cuma 3 menit. Jadi saya tinggal si Ojolnya di 7. Ya, saya ke tempatnya kakeknya itu sendirian. Kurang lebih saya di sana 1 jaman, dari jam 9 sampai jam 10 ya. Ketika saya sudah sampai di depan rumahnya, di apartemennya itu, saya telepon sebanyak 3 kali. Yang pertama saya menelpon nggak diangkat, yang kedua pun nggak diangkat, dan yang terakhir yang ketiga diangkat. Tapi yang angkat bukan kakek, tukang satpamnya ya, Pak Satpamnya yang mengangkat. Nah, di situ Pak Satpamnya mencari saya di depan, karena saya memang ngomongnya ada di depan apartemen di jalan raya, dan satpamnya keluar mencari saya. Alhamdulillah kita ketemu. Langsung saja saya masuk dan disambut hangat sama kakek. Beliau menyambutnya itu selayaknya beliau menyambut orang Indonesia ya, ke Indonesia, maksudnya sama-sama orang Indonesia, begitulah teman-teman ya, salaman seperti halnya kita salaman sama sesama orang Indonesia, seperti itu. Kemudian kakek membawa saya ke lantai 3 ke tempatnya beliau. Di sana saya dipersilakan masuk dan diperkenalkan di semua sudut ruangan rumahnya, dan juga tugas-tugas nanti yang saya harus dikerjakan ya. Mulai dari ngasih obat si kakek, ngasih apa ya, pokoknya kebutuhan sehari-hari, mulai tempat tidurnya, kamar mandinya, kamar anaknya, kamar istrinya, segitulah kurang lebih ya teman-teman ya. Ini aku ngeditnya sambil setengah-setengah ngantuk ya, kalau kurang bagus pengisian suaranya mohon maaf. Nah, kakek di sini mempunyai 3 seorang anak ya. Jadi anaknya itu yang 1 cowok, yang 2 cewek. Terus dia masih punya istri gitu ya, tapi istrinya jarang pulang karena ada di luar pulau teman-teman, ada di Simen. Yang ada di Simen itu istrinya dan anaknya yang cowok, karena kakek punya pabrik di situ, jadi meneruskan perusahaannya itu kakek sama nenek mana ya, nyonya sama anaknya yang perempuan. Nah, singkat cerita saja ya teman-teman ya, saya persingkat karena aku sudah capek, sudah ngantuk. Jadi ceritanya si kakek ini nggak mau disebut kakek, dia mintanya
paman, karena usianya beliau itu masih 77 tahun teman-teman, seperti itu. Dan paman ini pernah hidup di Indonesia 6 tahun ya, di Jakarta, di Tangerang. Kemungkinan besar beliau bisa bahasa Indonesia sedikit demi sedikit ya. Alhamdulillah, waktu saya masuk di rumahnya kakek ini, paman ini ya, beliau itu sangat menghargai. Maksudnya itu saya disuruh duduk di sampingnya. Beliau tidak jijik melihat pembantu, gitulah teman-teman ya. Nah, jadi tugasku di tempat kakek ini fokus menjaga kakek, mengawasinya, karena beliau sangat memintaku untuk mempersiapkan obat-obatannya jika mau minum teman-teman. Karena beliau itu sering sekali lupa kalau mau minum obat. Nah, kemudian beliau pun juga minta tolong, misalkan mau bangun, mau ngapain, itu harus dibantu untuk berdiri, karena beliau itu sempoyongan berdirinya ya. Walaupun usianya 77 tahun, tapi beliau itu untuk kesehatannya terganggu ya. Dia berjalannya itu pelan-pelan, jadi harus pakai tongkat ya teman-teman. Nah, seperti itu kondisinya paman yang akan aku jaga nanti ya teman-teman. Jadi di rumahnya kakek itu tidak ada siapa-siapa ya, jarang sekali lah anak-anaknya itu datang teman-teman ya, sesekali datang tapi nggak setiap hari seperti itu. Masih ada satu cucunya yang di sana tapi nggak setiap hari pulang ya, seperti itu. Kemudian apalagi ya teman-teman ya, oh iya, saya di tempatnya kakek cuma 1 jaman ya. Kemudian di sana saya dikenalkan tentang dapurnya, di sini di ruangan semuanya dibuka sama pamannya, ruangan istrinya, ruangan anak-anaknya, di ruang tamu seperti itu. Tapi saya nggak melihat secara detail ya teman-teman, dan mohon maaf saya tidak bikin video waktu di dalam rumahnya pamannya itu, takutnya privasi ya teman-temannya, tidak boleh kan saya nanti kena kasus gitu. Nah, di sini saya belum minta izin untuk mengambil video, jadi apa ya, mungkin nanti untuk bikin videonya, untuk update-nya itu sangat-sangat jarang ya mungkin ya teman-teman. Saya mau fokus dulu bekerja, mau fokus beradaptasi dulu, biar saya itu paham betul pekerjaan saya di sana, biar tidak berantakan. Saya fokuskan dulu untuk bekerja ya. Nanti kalau ada waktu longgar dan saya sudah minta izin dan belum mengizinnya, saya akan bikin video seperti itu. Jadi misalkan ini videonya yang kalian tonton, mungkin saya sudah ada di sana ya teman-teman ya, kemungkinan ya, nggak tahu juga deh. Pokoknya bulan depan, insya Allah bulan depan tanggal 10, 11, 12 diantara itu aku sudah pindah ya. Nah, apalagi ya, apa ya teman-teman, oh iya, semua foto-foto di ruangannya itu dikasih tahu ke saya. Kakeknya itu orangnya tinggi, nggak begitu gemuk ya. Alhamdulillahnya itu di sana saya tidak angkat-angkat berat teman-teman. Jadi insya Allah misalkan saya jadi di sana, saya pensiun angkat-angkat. Selama di Taiwan 9 tahun itu, 6 tahun saya ngangkat barang, yang 3 tahun saya mengangkat manusia, jadi serba angkat-angkat berat. Menurut saya lebih ringan kerjaannya. Dan untuk gajinya, kemarin aku sudah nanya, gajinya standar, cuman nanti anak-anaknya paman ini sering mengajak kita jalan-jalan dan juga sering mengajak kita makan-makan di luar, seperti itu. Dan untuk ke rumah sakitnya itu setiap sebulan sekali ya. Untuk pertama kali ke rumah sakit nanti diantar anaknya yang cewek, untuk selanjutnya saya bersama paman saja berdua. Nah, di situ pakai lift ya teman-teman ya, karena apartemen, jadi bukan di tangga, naik turunnya pakai lift seperti itu. Terus apalagi yang mau tak bahas ya, karena ini mic-nya mati, ini aku lupa apa yang akan aku katakan ya. Sayang banget videonya kok mic-nya mati, padahal lebih detailnya seperti cerita langsung dari sini teman-teman ya, soalnya dari tempatnya langsung saya cerita curhat gitu. Ini saya ada di stasiun Hsinchu depannya, seperti itu. Kadang itu kalau dikasih
suara ulang seperti ini, saya lupa ingat apa yang terjadi di sana gitu teman-teman. Apalagi ngeditnya kalau sudah malam hari, mataku sudah gak bisa kebuka. Ya wes, intinya di sana saya menjaga paman yang usianya 77 tahun dan saya fokus menjaga beliau ya. Jadi yang saya jaga beliau saja, untuk yang lainnya itu tidak. Untuk bersih-bersih itu inisiatif sendiri ya teman-teman, karena pamannya itu membutuhkan perhatian lebih. Beliau sangat takut jatuh ya, beliau sangat takut jatuh. Kalau sekali jatuh sangat berbahaya untuk kesehatan beliau. Beliau mintanya seperti itu. Oh iya, dan beliau juga minta tolong nanti kalau mau tidur suruh mijitin apa ya teman ya, apa ya ini namanya jenenge, tungkak apa ya, bagian kaki lutut ya, bagian lututnya minta dipijiti teman-teman, yang bagian kiri, karena yang bermasalah itu kaki sebelah kirinya gitu. Dan juga beliau menanyakan tentang keluarga saya, anak saya, wis umum lah ya seperti itu. Dan juga menanyakan pekerjaan saya sebelumnya di sini, jaga nenek usia berapa, juga menanyakan hal itu. Tapi ya tidak melenceng lah teman-teman. Interviewnya itu menurut saya sewajar-wajarnya gitu aja, nggak ada yang perlu di apa ya, ya wis umumnya lah yang ditanyakan, nggak melenceng kemana-mana. Menurut aku paman ini orangnya berpendidikan dan anak-anaknya juga berpendidikan kayaknya teman-teman ya, kalau dilihat dari foto-fotonya kayak gitu. Ya wis lah, seperti itu ceritanya. Jadi setelah saya menjadi TKW di kampung, ini mau pindah jadi TKW di kota ya. Dan ini pertama kalinya selama 9 tahun di Taiwan saya akan menjaga kakek paman ya. Biasanya yang saya jaga itu wanita, dan untuk kontrak yang baru ini saya menjaga laki-laki atau pria. Ya wis, bismillah, niat ingsun bekerja ya atas izin Allah. Mudah-mudahan berkah barokah rezeki yang saya dapatkan ya, berkah barokah buat saya dan juga buat keluarga teman-teman. Intinya seperti itu. Dan ini kembali lagi untuk keputusannya ini saya serahkan semuanya ke beliau ya teman-teman. Kalau saya ngikut saja, asalkan beliau menerima saya apa adanya, saya pun oke. Sebelum saya balik liburan, saya mau kirim uang dulu buat keluarga ya. Dan di sini saya sudah sampai di 7, dan untuk kirim uangnya seperti biasanya. Dan alhamdulillah waktu saya kirim ini kursnya 495, termasuk tinggi ya teman-teman. Jadi lumayan. Aku kirimnya 14.000 dan ini kembaliannya, masih ada kembalian alhamdulillah. Habis kirim uang ini saya lanjut pulang, tapi sebelum pulang saya beli makanan yang banyak teman-teman.